Kalau kita bicara soal pekerjaan menyeramkan, mungkin ada yang langsung terpikir tentang penjaga malam di kuburan atau satpam di gedung tua. Tapi pernah nggak kalian kepikiran jadi supir ambulan? Pekerjaan ini memang mulia, tapi nggak sedikit cerita horor yang datang dari balik setir ambulan. Salah satu kisahnya datang dari seorang supir bernama Darman. Dan ini bukan cerita biasa. Ini cerita yang bikin bulu kuduk kalian berdiri. Darman, seorang supir ambulan yang sudah 10 tahun bekerja. Malam itu, dia dapat tugas antar jenazah dari rumah sakit ke sebuah desa di pelosok. Kelihatannya sih biasa aja. Tapi ada satu hal yang bikin Darman ragu. Lokasi pengantaran itu ada di desa yang terkenal angker. Warga sekitar sering cerita soal jalan menuju desa itu. Katanya, banyak yang hilang tanpa jejak, terutama kalau lewat tengah malam. Tapi Darman, yang sudah terbiasa dengan hal-hal aneh, cuma tertawa kecil. Ah, cuma cerita orang kampung, pikirnya sambil menghidupkan mesin ambulan. Di tengah perjalanan, Darman mulai merasa ada yang denggak beres. Awalnya kecil, kayak suara langkah kaki di atas atap mobil. Tapi dia abaikan, karena pikirnya mungkin cuma ranting pohon. Sampai tiba-tiba, radio di ambulan menyala sendiri. Ini pasti korsleting, katanya dalam hati. Tapi kalian tahu apa yang bikin Darman mulai panik? Tangisan itu berubah jadi suara tawa. Pelan, serak, dan makin lama makin keras. Dia buru-buru mematikan radio. Tapi di saat yang sama, sesuatu muncul di kaca spion. Bayangkan kalian sedang menyetir, lalu melihat sosok bayangan berdiri di belakang kalian di kaca spion. Tapi pas kalian noleh, kosong. Itulah yang Darman lihat. Tapi bukan cuma itu. Setelah dia kembali fokus ke jalan, sosok itu muncul lagi. Kali ini, di kursi penumpang depan. Sosok itu nggak bergerak, hanya menatapnya. Tapi tatapan itu kosong, nggak ada bola mata. Darman langsung injak rem. Tapi ketika mobil berhenti, sosok itu hilang. Setelah sosok itu hilang, Darman berpikir perjalanan bisa dilanjutkan. Tapi baru beberapa meter, mesin mobil mati total. Di tengah hutan, tanpa lampu dan tanpa sinyal. Di luar, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari atap mobil. Langkah itu ada di sekitar mobil. 1, 2, 3, lalu berhenti tepat di pintu samping. Darman langsung merogoh dompetnya dan mengambil sesuatu. Sebuah kalung kecil pemberian ibunya. Bismillah, katanya, sambil menggenggam kalung itu erat. Dan, seperti keajaiban, mesin ambulan hidup kembali. Darman akhirnya tiba di desa tujuan. Tapi yang bikin dia merinding, orang yang menerima jenazah itu bilang sesuatu yang gak akan pernah dia lupakan. Terima kasih, Mas Darman. Tapi kok, tadi ada 2 orang yang duduk di depan? Supir satunya siapa? Jadi, menurut kalian, siapa yang ikut dalam ambulan itu? Apakah arwah jenazah atau sesuatu yang lain? Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Karena kita akan terus berbagi kisah horor, misteri, dan cerita supranatural lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kalian berani, di Sisi Gelap 122.